Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rekursif dalam bahasa pemrograman C. Ya, baik. Untuk yang pertama di sini adalah pengertian mengenai rekursif. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu rekursif? Nah, rekursif adalah proses memanggil dirinya sendiri yang biasanya dilakukan oleh suatu fungsi atau prosedur. Jadi untuk pembahasan ini berkaitan dengan materi-materi kemarin mengenai fungsi dan prosedur. Kemudian untuk lebih lengkapnya di sini dalam rekursif terdapat dua bagian. Yang pertama ada yang disebut basis dan yang kedua ada disebut rekursif. Apa itu demikian? Yang pertama di sini basis. Basis merupakan kode yang menjadi titik berhenti dari sebuah proses rekursif. Karena proses rekursif akan terus berjalan, berputar terus memanggil dirinya sendiri sampai sebuah kondisi basis terpenuhi. Oleh karena itu, basis sangat penting dalam sebuah proses rekursif. Karena tanpa adanya basis, sebuah proses rekursif akan terus dijalankan tanpa henti. Nah, jadi untuk basis ini bisa kita analogikan sebagai counter jika diibaratkan dalam looping. Karena sejatinya rekursif ini adalah proses looping atau pengulangan tanpa melibatkan notasi for. Nah, untuk pengulangan sendiri dimulai atau dilakukan dengan cara memanggil dirinya sendiri sebagai suatu fungsi atau prosedur. Itu untuk yang pertama. Basis sebagai titik berhenti dari sebuah proses pemanggilan diri. Kemudian yang kedua ada rekursif. Nah, untuk rekursif sendiri merupakan kode di mana sebuah blok program, baik itu prosedur, fungsi, atau metode, memanggil dirinya sendiri. Karena untuk pembahasannya hanya seperti itu, kemudian kita langsung saja ke dalam contoh-contoh dalam penerapan rekursif, sekaligus pendeklarasian notasinya. Di sini, untuk yang pertama adalah rekursif mengenai penjumlahan. Nah, di sini untuk proses penjumlahan, kita menggunakan fungsi sum dengan tipe integer dengan parameter n. Di sini tulis in sum in n. Kemudian di dalam n di sini if sebuah kondisi jika n sama dengan 1 maka return 1. Kemudian else return n tambah sum n kurang 1. Nah, di sini sejatinya proses rekursif berjalan di dalam fungsi ini. Apakah ada yang tahu mana notasi dari basis dalam fungsi tersebut? Nah, basis di sini atau proses penghentian sebuah rekursif ini dijalankan dalam line ke-9. Di sini saya tulis basis. Kemudian untuk proses rekursif atau pemanggilan dirinya sendiri itu dijalankan dalam line ke-12. Rekursif. Nah, untuk notasinya pemanggilan diri sendiri itu kan di sini fungsi in sum in n. Jadi fungsi sum, kemudian parameternya n. Nah, untuk pemanggilannya di sini di return untuk nilai kembalian return n ditambah, nah ini proses pemanggilan fungsi kembali. Pemanggilan fungsi dirinya sendiri kembali. Sum n kurang 1, berarti fungsi ini memanggil fungsi yang sebelumnya di luar. Kemudian nilai ini dimasukkan ke sini dan terus menjalani sebuah perulangan sampai kondisi if ini bernilai false. Kondisi basis ini terhenti. Nah, itu untuk pendeklarasian fungsinya. Kemudian kita masuk ke dalam main program di sini. Int main int n. Printf masukkan nilai penjumlahan. Scanf %d masukkan ke variabel n. Kemudian printf nilai penjumlahan menurun adalah %d. Kemudian panggil fungsinya sum n. Kemudian return 0. Nah, untuk hasil outputnya kita coba jalankan program di sini. Nah, masukkan nilai penjumlahan, misalkan saya masukkan 5. Nah, maka penjumlahan menurun adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, proses penjumlahan menurun tersebut dilakukan dalam sebuah fungsi sum dengan proses rekursif berupa pemanggilan fungsinya sendiri. Nah, ketika fungsi tersebut sudah bernilai false di sini atau memenuhi kondisi if, maka akan memuat nilai kembalian 1 dan terhenti fungsi tersebut, seperti itu untuk konsep awal. Kemudian contoh yang kedua adalah proses faktorial, di mana faktorial itu merupakan perkalian menurun. Misalkan 5 faktorial merupakan 5 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Nah, untuk notasinya di sini pertama kita membutuhkan sebuah fungsi terlebih dahulu.
Di sini in faktorial dengan parameter n, in n. Nah, kondisi if n sama dengan 0 or n sama dengan 1, return 1, else. Nah, jika tidak sesuai, maka else return n dikali faktorial n kurang 1. Nah, coba dari pembahasan yang tadi, di manakah proses rekursif terjadi? Ya, betul. Untuk proses rekursif terjadi di baris nomor 12 di sini. Kenapa? Karena di sini di dalam return di sini memanggil fungsi dari dirinya sendiri, faktorial n ini, maka akan terjadi proses pengulangan. Di mana untuk proses berhentinya atau basis di sini dilakukan pada baris ke-9. Di sini adalah basis. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam fungsi utama in main, in n printf masukkan nilai faktorial, scanf %d masuk ke variabel n, printf hasil faktorial adalah %d. Kemudian panggil fungsi faktorial n, kemudian return 0. Coba kita jalankan program. Di sini misalkan masukkan nilai faktorial 6. Nah, maka program akan melakukan perkalian menurun sesuai dengan yang ada di dalam fungsi faktorial dengan menerapkan konsep rekursif. Seperti itu. Kemudian masuk ke contoh selanjutnya yaitu proses pangkat. Nah, di sini. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah fungsi di sini, fungsi pangkat dengan dua parameter yaitu x dan y. Kemudian jika if y sama dengan 0, maka nilai kembalian 1. Jika tidak terpenuhi, else masuk in hasil. Nah, di sini mendeklarasikan variabel baru hasil. Hasil sama dengan x dikali. Nah, di sini pangkat, kemudian masukkan parameter x, y kurang 1, kemudian return hasil. Nah, coba di sini di mana proses rekursif berjalan. Ya, betul sekali di sini di dalam baris 13 di sini rekursif. Di dalam baris 13 ada pemanggilan dari fungsi pangkat di sini. Pangkat x, y kurang 1. Dan untuk proses basis terdapat pada baris ke-9 di sini, basis. Kemudian masuk ke fungsi utama in xy untuk parameter variabel in xy, printf masukkan angka, scanf %d masuk ke variabel x, printf masukkan pangkat, scanf %d masukkan ke variabel y, printf hasil perpangkatan adalah %d. Kemudian panggil fungsi pangkat x, y seperti itu. Kita coba jalankan program. Misalkan di sini untuk angkanya kita isi jadi 5, kemudian untuk nilai pangkat kita isi jadi 3. Maka untuk hasil dari 5 pangkat 3 adalah 125 dengan menerapkan konsep rekursif pada sebuah fungsi pangkat. Seperti itu. Kemudian next untuk contoh selanjutnya adalah pencarian nilai faktor persekutuan terbesar atau FPB di sini. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah fungsi. Di sini ditulis in cari FPB dengan parameter A dan B. Kemudian masuk ke programnya. If B sama dengan 0, masuk if B sama dengan 0, kemudian return A untuk kembalikan nilai A. Tapi jika else, di sini in temp. Nah, temp ini merupakan sebuah variabel tampungan atau parameter tampungan untuk menampung hasil dari sebuah proses. Di sini temp sama dengan A modulus B. Kemudian return cari FPB B, 10. Nah, di sini coba adik-adik semua, di manakah proses rekursif berjalan? Betul sekali. Di baris nomor ke-14 terjadi proses rekursif. Kemudian untuk basis di sini terjadi di baris nomor ke-9. Tapi di sini untuk pemanggilan fungsi tersebut adalah nilai kembalian dari else. Di sini return cari FPB dengan parameter B dan temp untuk variabel tampungan. Kemudian masuk ke programnya in main in A, B. Printf masukkan angka pertama, scanf %d masukkan ke variabel A, printf masukkan angka kedua, scanf %d masukkan ke variabel B, kemudian printf untuk nilai FPB adalah %d. Kemudian panggil fungsi cari FPB dengan parameter A, B. Karena untuk nilai FPB sendiri merupakan bilangan yang bisa membagi kedua buah suku bilangan. Ya, seperti itu. Untuk
pembuktian kita coba jalankan program di sini. Untuk angka pertama kita masukkan 12 dan angka kedua kita masukkan 4. Maka untuk FPB atau angka yang bisa membagi kedua buah suku tersebut adalah angka 4. Seperti itu. Jika di dalam analogi matematika sederhana bisa kita menggunakan pohon faktor untuk mencarinya atau tabel seperti itu. Dan untuk contoh terakhir di sini adalah rekursif mengenai mencari sebuah deret. Nah, deret di sini adalah deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret yang tersusun dari hasil penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya. Nah, maka untuk proses rekursifnya di sini kita membutuhkan sebuah prosedur. Di sini ditulis dalam prosedur void Fibo untuk prosedur Fibonacci. Fibo dengan parameter in array. Di sini ditulis ARR array. Kemudian N dan I. Nah, di dalam prosedur tersebut terjadi 3 buah kondisi. Pertama, if untuk jika nilai I sama dengan 0, kemudian masukkan array I sama dengan 0, maka panggil prosedur Fibo di sini. Array, N, I tambah 1. Kemudian else if jika I sama dengan 1, masuk ke programnya array I sama dengan 1, kemudian panggil prosedur Fibo array, N, I tambah 1. Kemudian jika else, masuk ke if lagi untuk if I kurang dari N, maka array I sama dengan array I kurangi 1 tambah array I kurangi 2. Kemudian panggil prosedur Fibo array, N, I plus 1. Nah, cukup kompleks untuk pembahasan deret Fibonacci ini. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita pasti sudah mengetahui di mana letak dari proses rekursif dan basis. Coba. Betul sekali, di sini untuk proses rekursif terjadi di 3 buah kondisi. Karena di sini ada if dan else statement. Untuk baris ke-18 di sini ada rekursif. Di baris ke-14 di sini ada rekursif. Dan di baris ke-11. Nah, untuk basisnya sendiri di sini juga terdapat dari beberapa bagian. Yang pertama di kondisi if, di sini untuk basisnya adalah I sama dengan 0. Dan untuk else if yang pertama di sini basis adalah I sama dengan 1. Dan untuk else yang ketiga di sini basis terjadi di if nested if yang ada di dalam else. Ya, seperti itu. Cukup kompleks memang. Coba kita masuk ke dalam main program di sini. In main, in I, J. Kemudian print F, masukkan jumlah deret. Scan F, %D, masukkan ke variabel J. Kemudian in array dengan jumlah indeks senilai J sesuai dengan inputan dari user. Kemudian panggil prosedur Fibonacci di sini Fibo dalam kurung array, J, 0. Nah, untuk penampilan deretnya kita akan menggunakan perulangan for. For I sama dengan 0, I sudah dideklarasikan awal, I sama dengan 0. I lebih kecil dari J, J sebagai indeks dari array deret, dari jumlah deret. Kemudian I++, kemudian print %D /n agar penampilan outputnya ke bawah. Kemudian panggil array, I, tutup kurung, return 0. Seperti itu untuk pembahasan dari penampilan deret Fibonacci. Untuk hasilnya kita coba jalankan program di sini. Nah, masukkan jumlah deret. Misalkan kita akan masukkan jumlah deret senilai 7 deret. Nah, maka di sini akan menampilkan proses deret Fibonacci dimulai dari 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Seperti itu untuk deret Fibonacci. Nah, mungkin hanya seperti itu contoh yang bisa saya jelaskan. Mungkin akan lebih jelas jika di dalam contoh studi kasus. Nah, baik, untuk contoh studi kasusnya kita buat mudah saja ya. Karena kita sudah membahas banyak sekali contoh dalam pembahasan tadi. Untuk contoh studi kasusnya di sini, buatlah prosedur atau fungsi rekursif dalam bahasa C memvalidasi sebuah nilai. Apakah nilai tersebut merupakan bilangan prima atau bukan?
dengan nilai berdasarkan masukan dari user. Jadi intinya kita disuruh membuat program untuk mencari apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan dengan masukan dari user, tentunya dengan menggunakan fungsi rekursif. Di sini di dalam kamus kita deklarasikan dulu in n, kemudian masuk ke fungsinya in cek prima dengan parameter in p. Di sini ada p sebagai parameternya. Kemudian masuk ke dalam program, ada kondisional if p sama dengan 1, return 1. Kemudian else if n modulus p sama dengan 0, maka return 0. Kemudian else return cek prima p kurang 1. Ya, di sini kita jelaskan bahwa ingat kembali dalam konsep fungsi itu membutuhkan sebuah return value atau nilai kembalian. Di sini di dalam kondisional yang pertama, p sama dengan 1 itu mengeluarkan kembalian return 1. Dan di dalam kondisional yang kedua, di sini else if n modulus p sama dengan 0 ini mengeluarkan nilai kembalian yaitu 0. Kemudian untuk rekursifnya di sini else return cek prima. Nah, di sini proses rekursif terjadi. Maka program tersebut akan mengulang fungsi atau program yang ada di dalam fungsi tersebut. Untuk basisnya atau titik henti dari fungsi tersebut itu ada di return value-nya di dalam baris 12 dan baris 14 di sini. Return 1 sebagai basis dan return 0 sebagai basis, seperti itu. Karena kita mencari nilai cek prima ya. Kemudian kita masuk ke dalam main programnya. Di sini dalam main function in main printf masukkan nilai, kemudian scanf %d masukkan ke variabel n dalam kontennya. N ini sudah dideklarasikan ya di awal. Kemudian masuk ke dalam kondisional if n lebih besar dari 1, karena sejatinya bilangan prima itu merupakan bilangan yang lebih besar dari 1 kan. N lebih besar dari 1, di sini deklarasikan in p. Di sini p dideklarasikan sama dengan cek prima n kurang 1. Nah, di sini adalah proses pendeklarasian sekaligus juga dengan proses pemanggilan dari fungsi rekursif tersebut. Di sini. Kemudian masuk ke dalam kondisional untuk menghasilkan outputnya. Di sini ada kondisional if p sama dengan 1. Nah, 1 itu dari mana? Dari fungsi rekursif yang kita panggil di sini kan. P sama dengan 1 itu sampai dengan program rekursif berhenti. If p sama dengan 1, printf %d merupakan bilangan prima panggil n. N ini inputan sudah dimasukkan tadi. Else printf %d bukan merupakan bilangan prima. Kemudian panggil n. Kemudian untuk else yang kedua di sini dalam kondisional yang pertama, else printf nilai tidak sesuai jika nilai itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian return 0. Seperti itu. Untuk program memvalidasi apakah nilai tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Untuk pembuktian mari kita coba jalankan program. Nah, di sini masukkan nilai. Misalkan saya akan masukkan nilai bilangan primanya yaitu 5. Kemudian 5 merupakan bilangan prima. Seperti itu. Coba kita ubah. Untuk nilai false-nya di sini kita masukkan nilai 6 misalkan. Dan 6 bukan merupakan bilangan prima. Nah, output ini itu berdasarkan dari fungsi rekursif yang sudah kita jalankan. Seperti itu. Mungkin hanya seperti itu pembahasan dalam video ini. Semoga bisa dimengerti oleh adik-adik semuanya. See you di next video. Bye-bye.